Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading, masih di analisa pagi hari ini, hari Senin di 18 September 2023. Mengawali pekan ini di tanggal 18 hari Senin ini, kita coba untuk review dulu. Seperti biasa, histori adalah bagian dari cara membaca probabilitas ke depan. Dengan melihat histori, setidaknya kita bisa memetakan potensi hari ini kira-kira lebih dominan kemana. Sehingga tentu nanti kita bisa menentukan entry point yang potensial, yang punya tingkat probabilitas yang tinggi juga. Baik, kita awali untuk review hari Jumat kemarin. Kita perkirakan hari Jumat itu akan terkoreksi naik, kemudian memantul kembali ya, dengan catatan tentu di area yang kita lingkari ini tidak mampu menembus. Artinya di area di sini mulai ada tanda-tanda pembalikan yang kuat di sana. Maka kita bisa menentukan entry point itu setelah di area ini tidak mampu menembus dan mulai ada tanda-tanda keluar, tanda-tanda turun. Kemudian di sini kita menentukan entry sell juga boleh ya. Saya kasih tanda warna merah ini. Sebaliknya, ketika di area ini ternyata mampu menembus, itu artinya potensi bullish masih cukup besar ya. Kita uji pertama di area targetnya di 1921 sebagai area uji pertama. Yang kedua adalah di target yang kedua sebagai area uji yang kedua. Tentu tidak beda jauh dengan range sebelumnya untuk menguji kekuatan bullish dan bearishnya di sana. Dari pemetaan yang ada di sana, maka simulasi yang pertama yakni di bergerak naik tersentuh di 1914 ya. Kemudian di bawahnya seperti biasa kita tempatkan untuk recovery-nya dengan batasan sesuai dengan style model kita, sesuai dengan tingkat kecemasan kita, bisa menggunakan persentase, bisa menggunakan ukuran pips ya. Kita menempatkan posisi sell itu di 1906. Kenapa cukup jauh ya? Karena kita prioritaskan dulu untuk naiknya, kita prioritaskan dulu untuk bergerak ke atas. Ya, kenyataannya buy-nya betul-betul tersentuh dan tidak sempat koreksi turun yang signifikan. Kemudian hanya konsolidasi, setelah itu bergerak naik, koreksi atau retest, kemudian kembali naik. Bahkan target ini tercapai dan di area target ini kembali memantul. Maka selalu kita ingatkan di area target itu menjadi resisten ketika dia naik ya. Sehingga ketika dia naik terus di target yang kedua menjadi resisten berikutnya. Demikian juga ketika dia bergerak turun, nanti target itu juga menjadi yang di bawah ini juga menjadi supportnya, menjadi area uji ketika dia bergerak turun. Sehingga lebih berhati-hati mendekati area targetnya. Berhati-hati mendekati area levelnya, bahkan di situ menjadi titik balik. Kita masih berkeyakinan ya, kekuatan emas masih berada di atas 1900 ya, berada di bawah 1900 sampai saat ini. Dengan melihat historinya masih cukup berat. Tentu melihat histori bukan dari hanya pergerakan di candlestick ya, tapi dari sisi ekonomi global yang saat ini masih belum memungkinkan ya. Saat ini kondisinya masih belum baik-baik saja, sehingga emas diperkirakan masih berada di atas 1900, bahkan nanti potensinya lebih di atas 2000 ya. Tapi tidak tahu kita untuk pergerakan itu apakah bulan ini, bulan depan, atau bulan-bulan berikutnya. Yang jelas potensi besar ada di sana. Baik, kita
akan lanjutkan untuk memetakan satu hari ke depan dengan melihat time frame di H4 dulu ya. Di H4 kita lihat ada kekuatan bearish di candle sebelumnya, kemudian ada rejeksi yang kuat di sana. Ini logikanya dari sini ada kekuatan yang berat untuk dilewati kemudian ditolak. Logisnya tentu adalah pembalikan atau berbalik dari naik menjadi turun. Kita amati dari candle yang terbentuk ya, mencoba turun kemudian gagal ya. Mencoba membentuk low yang baru tapi gagal. Kemudian masih didominasi oleh bullish ya. Maka kita tetap fokus ke buy dengan memperhatikan nanti area resistennya. Di H1 kemarin masih juga didominasi oleh bullish, jadi dari stepnya, dari struktur yang terbentuk ini, kalau saya tarik langsung begini ya, kemudian dia koreksi turun. Nah, koreksinya tentu kalau kita lihat dari swingnya ini masih cukup tinggi ya. Kalau kita lihat, kita amati dari pergerakan sebelumnya, kalau kita telusuri dari yang terdekat, ini dari sini koreksi, di sini koreksi, kemudian bergerak naik lagi. Kemudian dari low yang terbentuk ini tidak membentuk swing low yang baru, sehingga justru swingnya menuju ke atas, maka kecenderungannya akan bergerak naik. Kita juga perlu hati-hati karena ini mendekati resisten, mendekati area resisten yang terdekat di sana, sehingga ada kecenderungan nanti bisa saja datar ya, bisa saja nanti akan konsolidasi ketika berada di area resisten. Maka fokus kita memang buy, tapi penempatan untuk entry point kita lebih berhati-hati, kita jaga supaya kita tidak terjebak di ujung atas untuk mengambil posisi buy. Yang jelas dari sisi kecenderungan yang terdekat ini masih menuju ke atas. Kita coba ukur kekuatannya. Oke, kita masih bisa memanfaatkan peluang atau posisi buy itu lebih tinggi di sana. Atau kalau kita hanya manfaatkan peluang kecilnya, kita bisa menempatkan di 1927, nanti targetnya di ujungnya atau di resisten level psikologisnya sekitar 300-an. Kalau tidak cukup maka tarik ke atas. Kita fokus ke buy, tapi kita menempatkan di sini ya. Boleh saja kita menempatkan di bawahnya tadi seperti ini. Ya, boleh saja nanti kalau pakai SL taruh di sini 1922 ya, dengan risk dan reward rasio minimal sama. Kita bisa menempatkan posisi buy juga seperti ini ya. Mungkin teman-teman yang sudah pengalaman, kita bisa menempatkan buy di situ, kemudian resikonya taruh di sini, kemudian targetnya kita bisa tempatkan di ujung di sini ya, di 1933. Atau kita menggunakan pending order, kita menggunakan buy stop maupun sell stop juga boleh. Intinya ada kecenderungan dia akan bergerak naik. Kita bisa menempatkan di sini, sekali lagi bisa buy tadi di area di sini, kemudian SL-nya di sini, kemudian TP-nya di 1933 sini, boleh. Kita juga bisa menunggu hingga dia melewati area pentingnya ya, hingga melewati area pentingnya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi retracement ini sudah cukup ya, cukup dasar untuk kita memanfaatkan peluang buy-nya ya. Tetapi kalau mungkin menunggu kekuatan lebih
dahsyat lagi, tentu kita tempatkan di 1931 ini ya. Kita bisa menempatkan di 1931. Poin 67. Oke, kalau ini dianggap terlalu tinggi, silakan tadi taruh di 1927 ya, atau 1928. Targetnya nanti di mana ketika kita menempatkan entry point kita di sana. Oke, kita ukur titik entry itu dengan targetnya ya. Oke, kita tempatkan di 1931.71 ya. Poin 71. Kemudian targetnya di mana? Kita tempatkan target pertama yang terdekat, kita taruh di 19, turunkan sedikit ya. 1938. 1938. Ini untuk target yang terdekat dulu. 1938.27. Kemudian selanjutnya kita tempatkan untuk target berikutnya di 19.245. Ini sekaligus menjadi area resisten yang kedua. Target kita tempatkan di 1945. 1945 sekaligus menjadi resisten. Sementara untuk titik jenuh kita tempatkan di 1950 ya, di 1950. Kemudian di simulasi berikutnya di area di sini tidak mampu menembus ketika di 19 berapa ini ya. Kita perkirakan di area ini ada area 1929 tidak mampu menembus dan ada banyak sekali penolakan. Maka kita alihkan pandangan kita ke bawah ya. Jadi ketika break di levelnya ini maka dia akan cenderung naik. Ketika dia tidak mampu menembus maka bisa jadi kembali turun lagi ya, kembali turun lagi, entah sampai di mana kita uji nanti di area levelnya ya. Diingat dengan catatan di sini ya, di area saya lingkari ada tanda-tanda market berbalik dengan kuat. Tentu kita melihat dari sisi indikasi yang ada di sana ya, bukan serta-merta ketika di sini ada merah kecil lalu kita menyimpulkan akan berbalik ya. Tentu kita melihat nanti bagaimana step by stepnya candle-candle terbentuk, kemudian historinya, kemudian apakah itu menjadi tanda-tanda kuat atau belum, tentu menunggu konfirmasi lagi ya. Di kondisi yang tidak mampu menembus, kondisi yang tidak mampu bergerak naik, maka tentu kita manfaatkan peluang dari selnya ya, atau peluang dari pergerakan turun ya, karena kita memang manfaatkan potensi dua-duanya, baik naik maupun turun kita akan manfaatkan sehingga trading itu menjadi lebih indah, seni, dan tidak membosankan, tidak hanya fokus pada satu arah tetapi dua-duanya bisa berpotensi di sana. Kita menempatkan selnya di 1921 ya, kira-kira di 1921, atau di area di sini tidak mampu, kemudian sudah mulai ada tanda-tanda kuat turun terkonfirmasi, kita juga bisa menempatkan posisi sell di situ ya.
kemudian nanti tertingginya sebagai batasan resiko, kemudian targetnya minimal dengan risk reward rasionya 1:1. Kemudian di 1921 ini kita akan targetkan hingga di area 1915. Ini targetnya untuk selnya 1915.91 ya. Sekaligus ini menjadi support yang terdekat atau menjadi area uji yang terdekat dari titik entry kita. Selanjutnya untuk target berikutnya atau menjadi support berikutnya, kita tempatkan untuk target berikutnya di 1908 poin sekian ya. Kemudian maksimum untuk titik jenuh kita tempatkan di 1903, masih berada di angka 1900. Oke, silakan nanti diamati, silakan nanti diperhatikan kekuatan range-nya seberapa. Ini hari Senin biasanya tidak terlalu signifikan ya, secara umum tidak terlalu signifikan, sehingga nanti misalnya hanya berada di kisaran target 1 kemudian berbalik ya, maka kita ikuti saja ya. Mungkin bisa jadi hanya konsolidasi berada di antara ini ya. Kalau tidak ada news yang signifikan, tentu sesuai dengan teknikal tidak ada yang lebih spesial, kita ikuti saja dari range-nya, tidak akan terlalu jauh ya. Jangan bermimpi terlalu indah jauh dengan target yang sesuai dengan logisnya untuk trading harian ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit yang kita sampaikan. Mohon maaf ada kekurangnya. Silakan kembali ke masing-masing stylenya, sistem tradingnya digunakan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.